Waalaikumsalam Bu Ning. Ya, saya Sri Wahyuningsih dari SMP 51 Bengkulu Utara sebagai calon guru penggerak angkatan 9 memiliki tugas untuk melakukan wawancara dengan 2 sampai 3 kepala pimpinan di sekolah lingkungan saya berada terkait praktik pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Mohon izin Bu untuk diambil rekaman dan videonya Ya boleh. sebagai bukti untuk upload di LMS e-learning Diklat BGP Provinsi Bengkulu Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Bisa kita mulai ya Bu? Ya boleh. Bagaimana Anda sebagai pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu sebagai dilema etika dan rujukan moral? Tentunya ya kita harus memahami dulu antara dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu kan suatu kondisi di mana kita dihubungkan dengan situasi di mana kasusnya sama-sama benar tapi berlawanan dengan hati nurani kita. Kalau misalnya yang rujukan moral itu adalah satu kondisi di mana kita dihubungkan dengan kasus dan pengambilan keputusan kita nanti itu benar atau salah seperti itu. Jadi cara saya mengidentifikasinya yang jelas saya harus mempelajari dulu paradigma kasus-kasus saya itu seperti apa agar nanti saya bisa mengambil keputusan itu sesuai dengan prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang benar. Oke. Pernah tidak selama menjadi pimpinan Ibu dihadapkan pada situasi atau 2 opsi pilihan, 2 keputusan yang sama-sama benar, akan tetapi ada nilai-nilai yang bertentangan di situ. Misalkan ada pertentangan antara kepentingan individu dengan kelompok, atau ada pertentangan rasa keadilan dan rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, kemudian keputusan jangka pendek versus jangka panjang. Kalau Oke, tentunya sebagai kepala sekolah ya ada ya yang berhubungan seperti itu antara kepentingan individu dan kelompok itu ada. Di latar belakangi biasanya itu ya karena saya kepala sekolah, kemudian ada guru. Nah guru itu terkadang kan memiliki kepentingan yang berbeda-beda, kemudian melakukan izin juga terkadang berbeda-beda. Nah saya juga harus menyaring izinnya itu untuk kepentingan pribadi atau sebagaimana. Ketika saya mengambil keputusan mengizinkan, kadang juga bertabrakan dengan kepentingan kelompok. Nah itu kadang yang menjadi dilema saya. selama ini apa dasar Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 opsi pilihan yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan universal yang tetapi ada nilai-nilai yang bertentangan di situ? Biasanya ya saya kembalikan lagi saja kepada peraturan yang ada seperti apa. Adakah langkah-langkah atau pertimbangan khusus yang Bu Vela lakukan sebelum pengambilan keputusan dilema etika di sekolah? Langkah-langkahnya tentunya ya saya mengidentifikasi dulu kan permasalahan atau kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah. Kemudian saya melihat siapa saja yang terlibat di sana. Kemudian ya selanjutnya mungkin bisa juga saya melakukan coaching dengan yang bersangkutan misalnya. Nanti baru didiskusikan bersama bagaimana titik permasalahan. Oke. Bisa tidak Ibu menjelaskan kepada saya misalkan prinsip-prinsip apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Kalau menurut saya prinsip yang paling efektif itu adalah prinsip berdasarkan peraturan ya. Karena memang kalau misalnya ada kesusahan ya balikan aja kepada peraturannya yang ada. Sesuai aturan atau tidak. Bagaimana tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Karena berhadapan dengan banyak guru pasti banyak tantangan juga ya Bu, dengan warga sekolah yang berbeda. Tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Ya betul sekali yang dibilang Ibu Ning ya. Tentunya ketika mengambil keputusan tentang dilema etika ya banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi. Di antaranya mungkin ya tantangan yang berhubungan dengan hati nurani saya ketika mengambil keputusan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah
perasaan enak dan tidak enak kayak gitu terhadap guru. Apakah Anda memiliki cara khusus dalam sebuah penyelesaian pengambilan keputusan yang termasuk dilema etika di sekolah? Cara khususnya kalau saya sih biasanya ya setelah yang saya identifikasi kemudian siapa saja yang terlibat, ya mungkin yang terlibat itu ya saya panggil dulu satu persatu di coaching. Kemudian nanti saya juga akan melakukan diskusi dengan guru seperti itu. Nanti kan dari guru biasanya ada masukan, ya ada kritik, ada saran seperti itu. Ya kita bicarakan bersama. Nanti itu bahan pertimbangan saya untuk mengambil keputusan. Jadi dari yang Ibu lakukan ada beberapa langkah mengidentifikasi dulu permasalahannya, kemudian apa langkah yang relevan ya Bu ya. Iya. Kemudian siapa-siapa yang terlibat di dalam Betul. Oke. Iya. Apakah dalam pengambilan keputusan itu atau menyelesaikan dalam kasus dilema etika, Ibu langsung menyelesaikan atau memiliki jadwal atau agenda khusus untuk menyelesaikan dilema etika itu? Biasanya tergantung kondisi juga ya Bu Kondisi, ya. Ketika kita memang punya waktu di sekolah pada saat itu mungkin saya akan langsung selesaikan. Tapi ketika misalnya saya ada kebutuhan keluar atau gurunya yang tidak ada untuk diselesaikan itu mungkin diatur jadwalnya. Disesuaikan. Ya, sesuai jadwal. Bagaimana bentuk pengujian seperti apa yang Ibu pilih sebelum pengambilan keputusan dilema etika di sekolah Ibu? Pengujiannya ya Bu ya. Pengujiannya ya biasanya saya berdasarkan atau membaca lagi peraturan-peraturan pemerintah, kemudian itu melanggar hukum atau tidak seperti itu. Jadi Bu Pela mempertimbangkan apakah ada pelanggaran atau tidak. Oh iya. berarti Ibu sudah melakukan uji legal dan uji regulasi ya Bu ya, secara tidak langsung. Oh iya seperti itu. Jadi itu yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Berarti secara tidak langsung Bu Pela sudah melakukan uji legal dan uji regulasi. Oh iya. Terus manakah yang Bu Pela anggap utamakan gitu ya di dalam prinsip 3 prinsip berpikir yang tadi berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau rasa peduli saat pengambilan keputusan? Mana yang lebih kecondongannya Ibu tuh lebih apa ya, lebih kuat gitu? Oh, biasanya ya berdasarkan peraturan ya Bu ya. Oh berarti berbasis peraturan ya? Iya. Selama ini Bu Bella, faktor-faktor apa yang membantu Ibu dalam mempermudah pengambilan keputusan dilema etika di dalam kasus di sekolah? Biasanya saya berbicara dulu ya, mungkin minta pendapat dari kepala sekolah yang lebih senior. Biasanya mungkin kan ada juga permasalahan yang saya hadapi itu sudah dihadapi oleh kepala sekolah yang senior. Kemudian nanti baru ya saya baca-baca lagi peraturannya. Oke. Berarti secara tidak langsung ada tokoh atau sosok idola panutan Ibu ya, yang maksudnya secara senioritas bisa membantu Ibu gitu. Iya betul. Iya. Dari yang semua kita lakukan di pagi hari ini Bu Pela, kemudian dari cara Bu Pela mengambil keputusan dilema etika yang kita bisa ambil petik pelajaran, juga saya sebagai wawancara ini, apa yang pengalaman yang bisa Bu Pela share, bisa bagikan sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oke. Kalau menurut pengalaman saya ya Bu ya, untuk mengambil keputusan permasalahan dilema etika itu yang jelas ya kita harus memahami dulu lah prinsip-prinsipnya dan langkah-langkah dalam penyelesaian kasus dilema etika seperti beberapa yang sudah saya sebutkan di atas tadi, agar kita tidak salah mengambil keputusan seperti itu. Jadi biar tidak salah juga bisa mempermudah mana opsi yang terbaik ya Bu ya? Iya betul. Jadi ini pengalaman berharga buat saya Bu. Jadi ada sesi wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Iya, semoga ini juga bisa menjadi bahan saya untuk menyelesaikan pendidikan di pendidikan guru penggerak. Amin. Iya, sukses selalu ya buat Ibu Ning. Iya, terima kasih Bu Bella.
dari SMP 51 Bengkulu Utara sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dalam proses menyelesaikan program pendidikan guru penggerak. Kemudian saya mendapatkan tugas untuk wawancara 2-3 kepala sekolah di lingkungan instansi saya. Nanti saya mohon izin untuk direkam Pak berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan dalam etika di sekolah. Bisa kita mulai ya Pak? Monggo, silakan. Iya. Bagaimana Bapak selama ini sebagai pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah sebagai dilema etika ataupun hukuman moral? Yaitu sebagai kepala sekolah tentunya saya akan mengidentifikasikan dilema etika itu ketika kondisi yang saya hadapi ini biasanya kan ada 2 pilihan atau beberapa pilihan. Nah tentunya saya akan memilih dua-dua atau dua yang paling benar. Setelah itu tentunya bukan dua-duanya yang paling benar, tapi prioritas yang mana yang paling benar gitu. Jadi mungkin itu ada salah dan benar, jadi mungkin yang saya ambil itu tentang yang tentunya yang benar gitu. Kira-kira seperti itu. Selama ini sebagai pimpinan pernah tidak Bapak menghadapi pada situasi 2 opsi, 2 pilihan keputusan yang sama-sama benar yang harus diambil, tetapi ada nilai-nilai yang bertentangan secara dimulai? Pasti ada Bu, dan itu juga sering. Jadi kalau itu Ibu butuh video atau dua-duanya dokumentasi benar, Bu? Nanti jadi saya video kan tentunya ada mengambil ada. keputusan di sekolah tentunya dengan melalui pertimbangan yang disesuaikan dengan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan, tentunya kebijakan yang universal. Gitu. Selama ini apa dasar Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus di mana 2 kepentingan yang sama, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal yang saling bertentangan itu tadi Pak? Apa pertimbangan-pertimbangan dan langkah Bapak? Tentunya harus dipertimbangkan itu. Jadi setelah itu langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya akan lakukan tentunya ada mengumpulkan informasi atau fakta yang didapat. Terus setelah itu menganalisa ada tidak nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian siapa saja yang terlibat dan tentunya melalui pengujian tadi benar apa salah tadi. Jadi benar apa salah tadi. Iya, tidak sembarang kita ambil keputusan, tapi ada mana di fakta perkembangan itu benar apa salah. Bisa Bapak jelaskan kepada saya prinsip-prinsip seperti apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Ya. Jadi tentunya prinsip dalam pengambilan keputusan itu tentunya lebih berfokus pada yang sesuai aturan. Jadi kalau itu sesuai aturan, maka itulah yang tentunya yang keputusan yang diambil. Jadi kalau enggak sesuai dengan aturan, ya kita abaikan gitu ya. Boleh tidak saya mengetahui selama Bapak menjadi pimpinan apa yang tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika di sekolah? Tantangan Bu. Jadi kalau tantangan ini tentunya dalam mengambil suatu keputusan dilema etika itu terkadang dihadapkan pada 2 kepentingan yang berbeda. Jadi kepentingan itu tidak hanya satu tapi berbeda. Karena berbeda itulah makanya contohnya seperti ini. Pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Dan juga tentunya harus ada rasa keadilan. Jadi keadilan ini dengan rasa kita dengan rasa kasihan dan sebagainya. Jadi dilemanya seperti itu. Jadi ketika jadi pemimpin ada kepentingan individu, ada kepentingan kelompok yang saling bertentangan, kemudian ada kepentingan rasa, harusnya kayaknya harus ada
ada nilai keadilan, tapi ada sisi lain nilai kasihannya juga ada ya Pak ya? Iya, itulah antara keadilan dan rasa kasihan, karena kita kan juga pertimbangan manusiawi gitu tadi ya. Nah, apakah dalam menyelesaikan suatu kasus yang kategori dilema etika tadi di sekolah Bapak, ketika terjadi antara kebenturan individu dan kelompok antara guru ataupun kepala sekolah, apakah Bapak langsung menyelesaikan atau menindaklanjuti atau disesuaikan jadwal atau agendanya secara khusus gitu? Tentu dilihat dari kasusnya dulu. Oke. Bagaimana kasusnya itu berat, apa sedang, apa ringan kan. Jadi kita lihat dulu kasusnya. Setelah itu disesuaikan dengan kondisi. Ini mau diselesaikan sesuai kondisi tidak. Jadi kondisi ini sangat berpengaruh ketika kita menyelesaikan suatu kasus ini. Lalu jika memungkinkan, maka kita akan diselesaikan secara langsung. Jadi tidak nunggu-nunggu lama. Begitu ada kondisi yang memungkinkan, langsung begitu diselesaikan. Ya Pak, larut-larut. Iya, iya. Jadi nggak berlarut-larut. Oke Pak, selama menjadi pemimpin di sekolah ini, faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak yang memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu apa saja Pak? Ya, faktor yang mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan ya Bu. Iya. Jadi tentunya keputusan yang sesuai dengan aturan tadi, yang sesuai dengan aturan, berpihak pada murid, ya, terus dan disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak sembarangan kita mengambil keputusan itu tidak melihat yang ini tadi. Jadi keputusan itu kita ambil dengan memperhatikan yang ini tadi. Oke Pak, luar biasa. Ini saya sebagai calon guru penggerak nih Pak, selaku yang masih muda, masih kurang pengalaman, Bapak sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah SDN 182 Bengkulu Utara, bisa tidak Bapak memberikan refleksi pembelajaran, nasihat yang berharga buat saya, bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak itu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika yang bisa kami petik dalam pembelajaran melalui wawancara. Baiklah Bu, dalam hal ini tentunya kita ada suatu nasihat yang akan disampaikan kepada Ibu, khususnya saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 182 Bengkulu Utara. Dalam hal ini tentunya saya pertama memberikan dukungan kepada Ibu. Mudah-mudahan dengan dukungan ini Ibu dapat menyelesaikan program-program yang ada di guru penggerak. Ya. Walaupun sekarang Ibu masih berstatus CPG ya. Jadi mudah-mudahan pertama ini Ibu bisa melakukan programnya itu menjadi C-nya hilang. Jadi menjadi guru penggerak yang pertama. Yang kedua tentunya kita harus belajar. Walaupun kita sebagai guru tentunya kita harus belajar. Belajar itu tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru. Sebagai guru itu juga kita harus belajar. Artinya yang belajar itu bukan hanya siswa atau murid, tapi guru juga berkewajiban untuk belajar untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Itu yang kedua. Yang ketiganya tentunya setelah nanti itu berhasil menjadi guru penggerak, pesan dan saran saya adalah memberikan atau menularkan ilmu-ilmu yang didapat selama ini ketika Ibu mengikuti calon guru penggerak ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah tentunya mengharapkan sekali setelah Ibu nanti mendapatkan ilmu, Ibu berikan atau menularkan atau menyampaikan kepada teman-teman guru, karena banyak sekali guru-guru kita ini yang belum mendapatkan ilmu seperti yang sedang Ibu laksanakan. Mungkin itu Bu, ya saya sebagai kepala sekolah tentunya apa yang Ibu wawancarakan kepada saya tadi tentang bagaimana dilema, bagaimana memberikan keputusan, tentunya itu adalah harus kita harus kita pikirkan, harus kita ambil keputusan yang sebenarnya
agar itu tidak menzolimi atau merugikan yang lain. Mungkin itu saja Bu ya dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi Ibu bisa menjadi guru penggerak yang bisa menularkan dan bisa mengajak kepada guru-guru yang lain menjadi guru penggerak sendiri. Amin. Ya, terima kasih Pak Rus atas waktunya diberikan kepada saya, meluangkan waktunya untuk wawancara terkait praktik pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Ini sangat membantu saya Pak, karena ini proses penyelesaian tugas saya. Mohon maaf yang saya waktu Pak Rus. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.